definite artikel. Ya, definite artikel. Namun besar kemungkinannya kalau 4 syllable he itu menjadi definite artikel. Kira-kira begitulah ya. Ya, seperti yang saya janjikan kepada Bapak Ibu, kita langsung saja. Sudah siap semua laptopnya? Laptop. Mesti keluar dari laptop kali ya, Pak. Sudah. Sudah ya, oke ya. Langsung saja ya. Oh, saya nggak ngikutin. Maksudnya kenapa Pak dengan laptop? Kemarin saya sudah beritahu kemarin. Oh, saya nggak ngikutin. Oke, nggak apa-apa. Kalau bisa HP ada laptop pakai laptop Pak. Kalau laptop. Iya, supaya enak. Sebentar ya. Sabar. Mau ya. Thread-nya kali itu. Atau begini. Sabar ya. Saya buka internetnya dulu deh. Ya. Sudah ya? Bisa lihat? Bisa. Ya, langsung interlinear. Interlinear. Bentar. Wah, berapa orang yang bawa laptop nih? Ini harus ke anu dulu ya, ke Google dulu ya nih. Google. Ya. Sebenarnya bisa juga pakai handphone, hanya agak susah ya. Ini kita nggak ngerti ini HP. Tapi kalau sudah terbiasa dengan handphone, saya kira no problem lah ya. Ini harus kembali ke. Gak apa-apa, saya tunggu aja ya, slowly ya. Ini susah bener nih. Kenapa dia gini? Masuknya kok ke Google kok ya tertutup ini gimana? Google ngantuk Pak. Iya. Terus kesel. Berasap Google. Bagaimana saya meneruskan? Jangan dong. Maksudnya saya tunggu dengan sabar. No problem. Ya sudah, linear mas sudah. Saya tunggu dengan sabar. Yang lain teman-teman. Teman-teman yang lain mau masuk kemana Pak? Sudah tulis interlineal? Iya. Oke ya, kita enter. Bible Hub. Ya, apa yang paling nomor 1 di atas? Internal Bible Greek? Hebrew translated English. Ya, good job. Oke, sudah semuanya ya. Kita klik bersama-sama ya. 2, 3.
Sudah. Oke. Hebrew. Nah, Hebrew. ini ada Genesis 1 ayat 1 ya. Hebrew Kita langsung. langsung di Hebrew. Hebrew. Ah, kita lihat. Bereshit bara Nah, Elohim. semua sudah ada nih. Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Udah, Pak? Silatnya sudah dikasih nih. Jurus kungfu hebatnya dikasih. Oh, Ini mirip itu Dr. Hanas apa namanya? Yunani ya. Mirip. Ya. Oke ya, sudah ketemu semua? Halo? Udah. Ini saya berapa Pak Bambang, Pak Teddy, Pak Douglas. Mana mukanya Pak Douglas? Udah puyang, Pak. goyang, Pak. Ibu Ineke, Pak Hendrik, oke. Ayub, oke tadi. Sudah keluar. Ya. Eriano, oke ya. Evata, Jeff, kemudian Immaculata, Ikwan. Juga udah oke, Pak. Sudah juga oke. Hasamayim. Ya, oke ya. Iya, mestinya latihan baca lalu tuh ke sini enak nih. Itu lain lagi ceritanya itu, Pak. Bisa aja nih Bapak kita ini. Oke ya, udah ya. Jadi perhatikan kan. Beresit. Terbalik ini sebenarnya beresit bara Elohim et bara Elohim et hasamayim. Jadi beresit itu diartikan apa? In the beginning. Kenapa? Karena be ini merupakan preposisi. Masih ingat bekele? Ya, bekele. Artinya in the beginning. Nah, nanti baru kita coba lihat betul arti ini secara gramatikal. Gitu kan? Kenapa dia terjemahkan the dari mana? Nah, begitu kan? Nah, beresit itu dari akar kata mana sih? Lihat strong ini. Sudah lihat semuanya? 725 tuh. Strong. Jadi di nomor 7225 kalau di bukunya. Sudah? Oke ya, klik 23. Nah, jadi beresit itu berasal dari akar kata resit. Resit. Ini phonetic spellingnya ya, tapi dalam lidah Inggris. Resit yang disebut dengan original word. Nah, resit itu beginning atau chip. Gitu ya. Oke, kembali. Nah, mungkin di Ibrani 2 nanti kita akan lihat lebih lanjut. Secara morfologi atau disebut dengan parsing. Beresit itu seperti apa toh? Ternyata dia preposition be. Preposition be itu apa ini? Ya, Bapak Ibu enggak bisa menjelaskan begitu kalau enggak bisa baca vokal dan konsonan kan? Ngomongnya beresit itu merupakan preposisi be, noun feminim singular. Ditanya be-nya mana? Pokoknya begitulah. Ya, be-nya ini. Jadi preposisi itu mana ini be? Ya. Terus resitnya itu apa? Resit itu merupakan NPS. NFS. NFS itu apa? Noun feminim Singular. Si feminine singular. Kalau mau lebih gampang lagi bisa cek langsung begini. Nah, ini disebut dengan parsing. Diklik ya, Pak? Ya, diklik. Mana, Pak?
Diklik yang aja di mana tadi. itu? Yang tadi. Oh, yang tadi. Nih. Niku loh, Pak. Nah, Niku loh. nggih. Oh, B naikin. Preposition B. Gitu ya. Prep, ini kan preposition. Ya. Berapa kilo? Nah ini semua ini conjunction, preposition. Nah ini perfect, imperfect, conjunctive, perfect. Ya, perhatikan ini a part of speech. Jadi itu dalam Ibrani lanjutan nanti begitu. Part of speech itu apa? Baru gue. Verb. Nah, bisa begitu ya. Kata kerja misalnya. What for? Temnya apa? Ada heat pile, ada hot pile, ada pile, ada pile, heat pile, tel, nipal, tel pest. Nah, ada perfect, imperfect, ini aspeknya ya. Jangan lupa menyebutnya begitu. Jadi jangan ngomong begini. Dalam tulisan karya ilmiah ya, beresit itu merupakan preposisi be, kemudian Noun. feminim singular, jangan. oh, Ngomongnya harus begini. Beresit itu kalau diparsing, nah gitu ya. Kalau diparsing, maka kita bisa melihat ada apa di situ? Ada preposisi, prep kan? preposisi ya. Dia bilang di sini bekele, betul enggak? Kita sudah pelajari kan? Bekele. Oh, bekele. In according to with regard, atau bisa dikatakan from juga oke lah. Ya. Bekele. Oh, bekele. Nah, kemudian kita baru ngomong. Nah, kalau posisi noun itu di mana noun? Noun itu apa? Kata benda. Betul kata benda. Cuma dia posisinya ada di mana? Part of speech. Nah, dengan part of speech noun. Nah, gitu kan? Oke? Kemudian dia apa lagi? Feminim. Feminim Singular. singular. Apa itu feminim singular itu? Meaning singular. Perempuan tunggal. Dengan gender, nah, dengan gender feminim, dengan number singular. Singular. Kalau begitu cara Bapak Ibu menjelaskan itu kelihatan seorang akademis. Waduh. Luar biasa itu. Lulus kita. Begitu. Jadi begini, sama dengan bahasa Inggris sebenarnya, maaf ya. Belajar bahasa Inggris panjang, lebar, lama. Diajak conversation nggak bisa. Ada orang malah nggak belajar bahasa Inggris, tapi karena tinggal jadi buruh pabrik di Amerika lama, lancar bahasa Inggris. Iya. Nah sekarang problem kita di Indonesia itu belajar banyak, Masuknya sedikit. aplikatif. Kurang Gitu kan? Nah, kalau Bapak Ibu belajar bahasa Ibrani maupun Yunani, saya sudah ngomong tadi di S2 saya itu belajar Ibrani itu Ibrani 1, 2, 3, 4. Bayangkan itu. 3 SKS saja sudah 12 SKS. Ntar dibayangin dulu Pak. Waduh. Kelenger. Terus kemudian ditanya, apakah dengan 12 SKS itu sudah mantap? Jujur saya mau katakan setelah saya tamat, masih di awan-awan juga. Terus bagaimana saya bisa paham dengan baik? Setelah saya jadi dosen. Jadi dosen itu kan membuat kita semakin belajar sehingga aplikatif. Nah, mau tidak mau belajar lagi ya. Kalau Tuhan izinkan kita ada Ibrani 2, di Ibrani 2 itulah nanti kita bisa istilahnya itu lebih aplikatif. Jadi bukan sok-sokan begini lagi. Ini kan kelasnya Ibrani 1 nih. Sok-sokannya itu apa? Beresit, preposition be, noun, feminim singular. Ya. Bara.
Misalnya ya, bara. Bara. Bara itu adalah verb perfect person masculine singular yang artinya created, ya, created. Nah, tapi kalau ditanya, coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan bara itu apa? Api, Pak. Api. Created. Created itu maksudnya apa? Created itu Mencipta. Cipta. ya, nah, disitulah. Di situ mengalami kesulitan. Yang disebut dengan mencipta atau dicipta itu apa? Mencipta. Tidak ada menjadi ada. Samayim. Ya, create gitu. Itu salah satunya ya. Tidak ada menjadi ada. Nah, terus Elohim. Noun maskulin plural kan? Ya. Apa sih bedanya kata benda dengan kata sifat? Jadi sebenarnya Elohim itu apa? Noun, kata benda. Kata benda. Gitu? Kata benda. Nah, itu nanti kalau Tuhan izinkan kita di Ibrani kedua ya. Oke. Nah, lebih mudahnya lagi. Masih ada enggak cara yang lebih mudah untuk belajar bahasa Ibrani ini? Coba kita lihat interlineal. Nah, Kembali lagi, Pak. iya, kembali lagi. Sorry. Sorry, Bu ya. Sudah. Ya. Ini interlineal ya. Ya. Nah, Beresit bara ini Elohim. lebih gampang lagi, lebih enak lagi. Beresit bara Elohim, hasamayim mu'ed. Ya kan? Nah, lebih gampang lagi nih. Beresit itu Tadi yang dikliknya mana, di bara mana itu. itu, Pak? Ya, Tadi dikliknya yang apa, Pak? yang ini aja. Interlinear. Inter. Oh, inter ya. Interlineal. Ya. Oke. Nah, ini langsung beresit bara Elohim, Oh ya. hasamayim mu'ed haaretz. Begitu ya. Nah, cuma dalam transliterasi nanti itu jangan dipisah-pisah begini, diketawain kita. Be spasi, re spasi, sit. Spasi jangan diketawain. Ini harus nempel semua. Nyambung gitu loh. Kalau ini kan ada spasinya kan? Ya. Nah, ini untuk pembelajaran aja. Jadi langsung ini beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat leksikonnya. Leksikon ya. Yang mana? Leksikon. Oke. Leksikon. Ya. Leksikon ya. Leksikonnya di mana? Yang Bapak belum ya? Bentar, saya lagi on the way. Oke. Oh, ya, oke. Beresit ya. Jangan lupa loh, waktu transliterasi ini titik-titik ini tidak ada ini ya. Langsung disambung semua. Nah, cuma dia memang agak sedikit ada errornya dia kalau main di transliterasi. Tahu kan transliterasi kan? Main transliterasi itu di leksikon ya. Memang lebih oke dia kalau transliterasi itu mainnya di interlineal ini ya. Interlineal ini ya. Nah, beresit, bara. Ini perhatikan aksen-aksennya nih ya. Perubahan-perubahan katanya nih ya. Tanda-tandanya ini. Nah, dibanding dengan leksikon. Kalau leksikon kan ya ini ya, dia tidak mau pusing dengan tanda apakah tandanya itu di atas atau titik dan sebagainya tidak pusing. Jadi yang dipakai yang mana, Pak? Yang dipakai yang ini. Oh, yang leksikon. Interlin. Oh, interlin. Atau Hebrew. Nah, gitu loh. Ini. Nah, seperti ini kan. Ini namanya apa? Itopi. Ini namanya apa? Sersan atau kopral nih. Oh. Apa ini? Gitu ya. Oke. Nah, perhatikan waktu kita di leksikon. Nah, dia lebih kepada ini, originalnya.
Beresit itu ternyata dari akar kata resit, betul, tapi sebenarnya dia originalnya itu kalau dicari sampai kepada ujungnya adalah ros sebenarnya. Ros. Iya. Kenapa ros? Karena resit sendiri itu adalah akhiran hirekiat mem. Begitu kan? Dia akhiran hirekiat mem itu, resit. Mana Pak Hirek Ini rosnya. Memnya dari mana tuh? Nggak ada mem. Ini perhatikan. Beresit ini kan tadi dikatakan dari dua kata. Sebagai preposition dan resit. Kemudian timbul pertanyaan. Nah, ini kalau kita cek di sini kan. Di Hebrew tadi ya. Kita lihat strongnya. Dia bilang apa? Preposition B. Berarti resit dong akar katanya. Betul nggak resit itu akar katanya? Nah, dia bilang, oh ya original word-nya itu resit. Nah, terus kemudian kita cek. Apakah ini betul original word? Ternyata bukan. Nah, di sini dia jelaskan. Word originalnya itu sebenarnya kalau resit itu dari ros. Bukan holemouto ya, sorry. Saya yang salah. Dari ros. Kita klik. Nah, ini ros. Ini ya. Oke. Nah, makanya saya katakan Bapak Ibu mau cek di mana kata-kata itu. Kata-kata itu cukup di internet saja lewat interlineal ini. Dari Kejadian sampai ini tinggal ngecek nih. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut. Sampai di Maleaki ini. Misalnya mau Maleaki. Perjanjian baru nggak Ibrani ya? Dia kalau Ibrani kan Yunani. Kalau PB kan Yunani. Tanya dulu Pastor. Ya. Tapi katanya waktu penulisan Pak Anas itu bahasa Ibrani. Iya, yang disebut dengan Septuaginta. Iya. Iya, Septuaginta ya. Sebelum dilanjutkan tanya dulu Pastor. Ya. Saya baru buka sekarang ini. Itu arti kembali lagi tadi. Stop. Itu pengertian dari dasar dulu. Paralel, sermon, topikal, terus tadi leksikon itu apa itu, Pastor? Nah, kita kan tidak sekarang karena kita belajar bahasa Ibrani, kita tidak perlu paralel, kita tidak perlu sermon, kita tidak perlu topikal. Yang perlu ini 3 ini. Internalial, Hebrew, leksikon. Nah, kalau multi ini kan dia bicara tentang perbandingan sebenarnya ini. Nah, ini. Saya tidak bermaksud merendahkan, tetapi lupakan semua terjemahan ini. NIV, New Living Translation, English Standard Version, Berean Study Bible. Ya. Begini. Alasannya kenapa? Begini. Betul ada upaya untuk memahami Alkitab lebih mudah. Tetapi yang jadi permasalahan itu, kenapa kita harus menggunakan Alkitab yang seolah-olah sekunder. Sekunder itu begini. Kenapa kita tidak ramai-ramai berburu kepada naskah asli? Begitu. Mengapa kita harus menggunakan banyak terjemahan-terjemahan yang sebenarnya mereka juga berusaha untuk tidak kepada kebutuhan primernya. Nanti muncul terjemahan bahasa Alkitab
bahasa sehari-hari. Ya kan? Ya. Nah, timbul pertanyaan, apakah Alkitab bahasa sehari-hari itu lebih alkitabiah? Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali versinya, Pak. Big question, versi-versi yang baru itu apakah semakin mendekatkan pengertiannya kepada naskah asli atau semakin jauh? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab. Kalau ternyata bahwa versi-versi yang muncul itu adalah tidak mendekatkan kepada mana aslinya, oh kenapa kita tidak kembali saja kepada naskah asli? Lebih baik menggunakan cara yang demikian. Itu maksud saya. Jadi jangan terlalu pede menggunakan terjemahan-terjemahan atau versi-versi. Ya, kalau kita ikuti sajalah Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru. Itu cukup, Pak ya? Itu cukup. Walaupun memang untuk hal-hal tertentu perlu dikoreksi. Tapi bahasa Inggris yang paling dekat yang mana, Pak? NIV atau? Kalau dia Alkitab terjemahan baru ya NIV. King James, Pak? Coba cek NIV itu sebenarnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bukan? Yang Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang apa? Bukan BIS ya? BIS itu kan bahasa Indonesia sehari-hari ya? Iya. Terjemahan baru. ITB. BB. Coba cek itu. Jangan-jangan itu copy from NIV. Kenapa nggak pakai King James, Pak? Pertanyaan saya, kenapa harus pakai King James? Karena dia lebih dulu dibuat. Katanya Pak, kalau karena King James kan ada dua, New King James Version sama King James. Nah, justru katanya itu kalau King James itu jauh mendekati aslinya katanya. Katanya. Nah, justru itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Iya. Terlalu banyak versi. Nah, kelemahan kita itu mencoba mengunggulkan versi masing-masing. Padahal semestinya itu mengunggulkan naskah asli. Balik ke asli ya, Pak. Iya, itu problemnya. Balik ke laptop. Jadi saya tidak bermaksud arogan. Apa King James atau New King James, NIV atau yang lainnya. Apapun itu saya lebih cenderung kepada naskah asli. Setuju sih, cuman berapa hari aja udah berasap. Gak apa-apa lah ya. Oke, nah saya kira ini janji saya sudah penuhi ya. Silahkan mau dari Kejadian sampai dengan Maliaki, semua kata-kata bisa dicek. Kata per kata, itu sebabnya kan saya ngomong bahwa kalau mau mencari kamus boleh-boleh saja, tapi sebenarnya kalau bisa dikatakan bukan merupakan utama. Kenapa kamus itu bukan merupakan hal yang utama? Kalau kita masih belajar Alkitab Perjanjian Lama Ibrani, maka sesungguhnya semua kata-kata itu bisa kita cari dengan sendirinya. Dengan lebih mudah. Lebih cepat. Lebih cepat. Dengan model begini ya. Ya. Gratis lagi. Gratis lagi. Bukan saya ngomong loh ya. Pokoknya Pak Anas punya berkat besar dari surga. Mahkotanya bersusun-susun nih. Sebentar. Ada-ada aja ini. Oke. Ada pertanyaan, kita kasih ruang tanya jawab dulu. Pak, kalau simple untuk orang awam itu versi yang mana dipakai, Pak? Kayak kita nih awam menganalisa itu.
Ini Ya udah, yang nggak usah versi-versi yang lain, interlineal aja tadi. Buka interlinear. Iya. Oke. Ya. Interlinear. Itu setiap kata begitu ada, Pak. Loh, semua dari Kejadian sampai Wahyu. Per kata. Ngaji lagi, orang lagi belajar ah. Tolong dulu, Pak Hendrik. Kasih tahu dulu Pak Hendrik. Iya, udah pusing sama Ibrani, pusing lagi sama Allah Akbar. Kita bisa lihat teman-teman. Kalau di download Bible Hebrew itu Pak pakai versi yang mana? Pakai aplikasi yang mana? Ibu kenapa harus download? Itu Bible Hebrew, pakai itu aja. Bible Walk-nya. Ibu kenapa harus download? Ibu maksudnya menulis dari laptop ke Hebrew? Bukan, Bible itu Hebrew Bible. Loh tadi kan sudah kelihatan itu, tinggal copy paste dari interlineal. Oh, gitu. Oke. Ada lagi satu yang Ibu Pendeta Dwi katakan, Ibu silahkan beli Bible Works. Itu harganya 50.000. Cuma waktu beli langsung bawa laptop supaya langsung diinstal. Bible Works. Di mana, Pak? Nah, itu dia di zaman now ini yang pandemi ini susah kita kadang-kala. Carinya di kalangan mahasiswa. Saya udah ada Bible Works. Nah, itu udah ada, dapat dari Charlie, cuman ada teman yang mau. Itu Tokopedia. Tokopedia Banyak, Bu. Online. Nah, 250-an kalau nggak salah. 50.000 ya? 250. Wah, larang mencak. 50.000. Itu bisa di copy tuh Pak, bisa disebar-sebar itu. Iya, justru kalau langsung biasanya di mall itu cuma 35.000 sampai 50.000. 35. Oke. Oke ya, ini sudah bisa lihat tulis gambar ini? Ya. Oh ya. Oke, kita teruskan dulu ya. Ini kayaknya baik kata ganti orang maupun kata ganti penunjuk. Maka pada bagian ini kita akan mencoba mempelajari dengan singkat apa yang dimaksud dengan kata ganti tanya. Kata ganti tanya itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kata ganti tanya dengan kata me. Me itu berarti siapa. Jadi kalau ada orang bertanya siapa, maka dia akan dikatakan me. Maka tentulah kata selanjutnya kalau ada perkataan atau pertanyaan dengan kata ganti tanya me, maka kata ganti tanya, kita lihat ya, kata ganti tanya ini akan selalu diikuti dengan kata ganti orang atau kata ganti benda. Kata ganti orang, ya, atau juga kata benda. Saya ulangi. Kalau kata ganti tanya pasti akan selalu diikuti oleh kata ganti orang atau juga kata benda. Misalnya ketika kita bertanya, siapa dia? Maka kita bisa bertanya, siapa dia? Me, kalau dia yang dimaksudkan itu orang ketiga atau laki-laki, maka pertanyaannya, me who? Sebaliknya, kalau pertanyaan kita ditujukan kepada seorang berjenis kelamin feminin, maka pertanyaannya, siapa dia? Menjadi he.
Ini yang kita lihat. Jadi kata ganti tanya selalu diikuti dengan kata ganti orang atau kata benda. Itu yang kita bisa pelajari dari kata ganti tanya me. Ya. Kata ganti kedua yang bisa kita pelajari disebut dengan kata ganti ma. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Ya. Misalnya ma zat. Ya. Ini bisa berarti apa? Ini. Dengan demikian maka kita bisa memahami rumusnya ialah kata ganti tanya selalu diikuti oleh kata ganti penunjuk. Contoh yang berikutnya misalnya ma ze. Ini juga bisa berarti apa ini. Tapi kalau di atas itu apa ini atau masjid itu berarti ini yang dimaksud itu berarti maskulin, sedangkan ini yang dimaksud apa ini itu berarti feminim. Jadi masjid apa ini, masjid apa ini itu bisa memiliki arti yang berbeda. Apa ini dalam pengertian maskulin, apa ini dalam pengertian feminim. Contoh-contoh yang dapat kita pelajari dari pemakaian kata mi dan ma, antara lain misalnya ketika kita katakan mi anahnu, siapa kami? Ya, kemudian mi atau ma hi, apa itu? Ya, kemudian ma ze, apa ini? Ya toh? Kemudian mi atah, siapa engkau? Kemudian yang terakhir misalnya mi hema, siapa mereka? Ini beberapa contoh pemakaian yang bisa kita lihat. Nanti teman-teman bisa lihat penulisannya dan artinya dalam PowerPoint. Bagian selanjutnya saudara, kita akan mempelajari awalan tanya kah, atau dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan ha. Saudara perhatikan, ha dengan vokal, ya, hatep patah, ya. Jadi selalu vokalnya hatep patah, kemudian konsonannya he. Jadi kalau kita bertanya siapakah atau apakah atau rajakah, itu selalu diakhiri dengan kata kah. Misalnya, rajakah engkau, ya? Ya, kita pakai kalimat ini di depan kata benda. Hamelek. Atah, ya, Hamelek atah, rajakah engkau, ya, rajakah engkau. Saudara perhatikan, ini kata ganti orang, ya. Kemudian contoh yang berikutnya, nabikah engkau? Ya, vokalnya sama.
Nabikah engkau? Ya. Nah, ini kita lihat. Nabikah engkau? Atau ini bisa diganti dengan kata penunjuk. Misalnya kalau kita sebut ya, Hakohen, imamkah itu, ya, misalnya kalau dikatakan imamkah itu, ini kan kurang pas ya. Atau berarti kita ganti dengan kata imamkah dia, ya. Nah, ini dia. Imamkah dia? Ini beberapa contoh yang bisa kita perhatikan. Mungkin juga contoh lain. Isa, ya, perempuankah dia? Maka kita lihat, perempuankah dia? Nah, ini beberapa contoh dari awalan tanya, kah. Dan sekali lagi, dia selalu berada posisi di subjeknya, ya. Dan ciri-cirinya, dia pakai konsonan he, pokoknya hatep patah atau hatep gabungan. Kita lihat, ya. Ini beberapa contoh yang bisa kita pelajari. Saudara, ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari dalam pemakaian ha. Yang pertama, ya, ketika ha bertemu dengan satu kata yang memiliki vokal, ini konsonannya, memiliki vokal swa, maka ha di sini akan berubah menjadi ha dengan vokal patah saja, ya. Misalnya, contoh, Salomo. Saudara perhatikan, Salomo, kalau dia ketemu dengan ha, maka ini akan menjadi, ya, kita perhatikan ya, menjadi ha se lomo. Perhatikan, ya, vokal ini sudah berubah menjadi ini, ya. Misalnya contoh yang berikut, Yehuda. Perhatikan, Yehuda. Nah, ini kalau dia ketemu dengan, maka dia akhirnya menjadi, ya, ha Yehu. Dah. Jadi ada perubahan vokal. Prinsip yang kedua, saudara, jika bertemu dengan huruf guttural, misalnya dengan alef, ain, he,
het, dan kadang-kadang res, maka ya, saudara perhatikan, ini bisa berubah menjadi ha, atau juga bisa berubah menjadi he. Oke, saudara perhatikan. Saya ulangi. Jika awalan tanya kah ini bertemu dengan huruf gutural alef, ayin, he, het, res, maka vokal ha ini berubah menjadi patah, ya, atau menjadi segol. Mari kita lihat contoh misalnya. Misalnya Adam. Ya, Adam. Kalau kata Adam kita buat awalan tanya, Adamkah? Maka Adam. dia akan berubah menjadi dia akan berubah menjadi he, Adam. Saudara perhatikan. He Adam. Ya. Ini contoh. Contoh yang berikutnya. Ya. Ruah. Ruah itu roh. Perhatikan. Ruah. Ya. Ini res ini adalah huruf gutural. Maka dia akan menjadi he, ru, ah. Perhatikan, vokalnya berubah menjadi ini. Yang terakhir, saudara, dari awalan tanya ka, maka kita perlu membedakan awalan penentu dengan ciri-ciri seperti ini. Ya, kita perlu bedakan dengan awalan tanya ka yang memiliki vokal seperti ini. Ya, ada satu atau dua perbedaan. Yang pertama, kita sudah mempelajari ketika kita memakai awalan penentu pada satu kata, maka kata berikutnya, ini vokal atau konsonan berikutnya, pasti akan disertai oleh dages porte. Kekecualian pada konsonan-konsonan tertentu. Sedangkan awalan tanya tidak disertai atau kata berikutnya tidak disertai oleh dages porte. Itu tanda atau perbedaan yang pertama. Ya, jadi ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ya, awalan penentu ini adalah satu bagian dalam bahasa Ibrani yang sangat sering dipakai, ya. Sedangkan awalan tanya ka ini jarang dipakai. Dengan demikian, saudara, ketika saudara bertemu dengan kata ka atau ya ha, dengan ha model ini, maka kita bisa membedakan dari awalan penentu, ya, yang memiliki dages porte, ka tidak ada dages porte dan sering dan jarang dipakai. Ini beberapa pelajaran singkat untuk mengakhiri. Oke. Luar biasa. Habislah satu ring. Nyaret.
Oke. Bisa lihat? Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Bisa dilihat. Bagian pertama ya. The material in this section provides an overview of the Hebrew verb. Maka di bagian ini disediakan untuk ikhtiar kata kerja Ibrani ya. You need to be able to understand and to use properly the following term. Anda perlu memahami dan menggunakan dengan tepat. Misalnya ada root, akar kata, pattern, pola atau contoh, conjunction, konjugasi, paradigm, pola pikir, dan part Pikir. Example roots. The basic building block of the Hebrew word is the root. Kata dasar bahasa Ibrani itu lihat root, akar katanya ya. A root is the core content of a word. Akar kata paling penting dalam sebuah kata. Usually three, biasanya 3 ya. Minus the vowel and consonantal prefixes and suffixes. Vokal, awalan dan akhiran terhadap konsonan. Are indicated by writing. Oh, di Microsoft-nya itu nggak bisa, man. Without Microsoft Office. Prefixes and suffixes. Akar kata diindikasikan dengan menulis konsonan tanpa vokal awalan dan akhiran. Contohnya dia bilang melek. Melek itu kalau jadi akar kata itu kan bisa saja tetap ada konsonannya, bisa saja hilang. Yang pasti mem, lab, ka final. Ininya ini kenapa gitu ya, men? Ya king ya. Nah ketika dia malkut, ya kingdom. Nah rootnya ini semua sama. Apakah melek atau malkut, mem, lab, ka final. As is the case in the previous example, words from the same root usually have related meanings. Kasus dalam contoh yang dinyatakan, kata-kata yang berasal dari akar kata yang sama memiliki makna yang berhubungan. Add elements to the root, ya, various vowels or consonantal prefixes or suffixes, alters the meaning. Jadi menambah elemen pada akar kata, ya berbagai vokal dan konsonan awal dan akhiran merubah arti. Perhatikan. Ketika di bawah mem ada segol, lamet ada segol, berubah menjadi mem patah, lamet di bawahnya ada sewa, kemudian setelah kap ada surek, kemudian ada tau, padahal semuanya ini adalah rootnya mem, lam, kap. Dia mengalami prefixes dan suffixes awalan dan akhiran, dalam bahasa Indonesia disebut imbuhan ya. Itu merubah arti. Rootnya zain res ain. Ketika di bawah zain ada kamets, di bawah res ada patah, maka hiso. Ketika di bawah zain ada segol, di bawah res ada patah, ketika di depan zain res ain ditambah mem, di mana di bawah mem itu dikasih hirek, kemudian di bawah zain dikasih sewa, di bawah res dikasih patah, misra solen. Artinya berubah ya. Contoh kedua, sin peres, ini root ya. Ketika sin di bawah kamets, P patah res, di kontit ini menghitung sebenarnya ya. Kon ya. Dia artinya he counted. Ketika sin di bawahnya ada sere, P di bawahnya ada segol, res document. Ketika samek peres didahului mem, di bawahnya ada hirek,
di bawah samek ada sewa, dan di bawah P ada kamets, kemudian res, maka artinya nambah. Padahal semua dari satu akar kata, sin, P, res. Sapar hikontit, seper dokumen, mispar nambah. Itu kita baru bicara tentang apa? Root. Dia bilang ada beberapa nih. Root, pattern, conjunction, paradigm, and parse. Sekarang kita bicara tentang pattern atau pola. There are 7 basic verbs. Ada 7 kata kerja dasar. Pattern atau pola in Hebrew. Dalam bahasa Ibrani ya. A pattern is the root plus the characteristic edit element. Pola adalah akar kata ditambah beberapa karakter konsonan element. The pattern you will learn in this lesson is the kel. Pola yang akan dipelajari dalam pelajaran ini adalah kel. From the Hebrew word meaning like atau terang, or simple atau sederhana. Kel is the simple active pattern. Perhatikan ini keywordnya ya. Kel is the simple active pattern. Jadi kalau kel itu apa? Simple aktif. Aktif yang sederhana. Another pattern, pola lain, for example, is the nipal, which is formed by prefixing a nun. Ya, ditandai dengan awalan nun. Jadi kalau nipal itu pasti ada nunnya di depan. To the root and is used for the passive of the kel. Ada akar kata dan digunakan untuk passive kel. Changing from one pattern to another change the meaning of the verb. Pengubahan dari satu pola ke yang lain mengubah arti. For example, Zara, kel, ya, simple, aktif. Nisra, dia menjadi pasif. It was so. Sapar, simple aktif. Kelnya he counted. Dalam bentuk nipal, nispar, was counted. Conjunction. Conjunction ya. There are 2 types of conjunction for Hebrew verb. Ada 2 tipe kata penghubung dalam kata kerja Ibrani. Finite terbatas dan non-finite tidak terbatas. Finite conjunctions are marked for person, gender, and number. Kata penghubung terbatas digunakan untuk orang, jenis kelamin, dan bilangan. Misalnya, sapar, orang ketiga, maskulin, tunggal. There are 3 basic finite conjunction in Hebrew. Perfect, imperfect, and imperative. You are learning one of the finite conjunction in this lesson. The perfect. Anda dapat mempelajari kata sambung terbatas yakni perfect. Perfect. Non-finite conjunction are not marked for person. Kata penghubung tidak terbatas, tidak ditandai, bukan orang, but are marked age, gender, and number only, or not at all. Tetapi untuk kelamin dan hanya bukan untuk sendiri. Okay, thank you. There are 3 non-finite conjunctions in Hebrew. Participial, infinitive absolute, and infinitive construct. Perhatikan. Jadi sebenarnya yang utama yang perlu kita perhatikan itu adalah conjunction itu perfect, dan imperatif. Kemudian yang lainnya adalah ada 3 kata penghubung tidak terbatas. Participle,
infinite absolute and infinite construct. Tapi jangan lupa sebelumnya diberitahu ada 3 yang finite, perfect, imperfect, dan imperatif. Kemudian ada 3 yang non-finite, participle, infinitive absolute, dan infinitive construct. Changing from one conjunction to another change the use. Kembali mengubah satu kata penghubung, mengubah fungsinya. Ya, misalnya that is English ya. The time of the kinds of situation expression by the verb ya. Waktu atau jenis dinyatakan dengan kata, misalnya sapar, translate he counted, dia telah menghitung. But translate he will count, dia akan menghitung kalau dalam bentuk perfect. Jadi dalam bentuk imperfect kan dia bilang begini, ada yang non finite, ada yang non finite. Sorry, ada yang ini conjunction ya. Conjunction itu ada yang no ya betul, ada yang finite dan ada yang non finite. Yang finite tadi itu adalah perfect, imperfect, imperatif. Ya. Kemudian yang non finite, participle, imperatif, absolute, dan imperatif construct. Ingat aja itu, perfect, imperfect, imperatif. Perfect, imperfect, imperatif. Berarti apa? Finite. Kemudian participle, imperatif, absolute, imperatif, construct. Wah ini infinite ini. Jadi non-finite. Oke. Ini contoh lagi ya. Yang keempat, order in paradigm. Aturan pola, pemulaan atau pola ya. A verb paradigm is a chart showing a verb in every a person, gender, and number. Gitu ya. A paradigm of the English verb to be would include em, you are, he, she is, etc. English paradigm move from the first person through the third person. Jadi kalau one person itu I am, kalau third person itu he, she is. Hebrew paradigm move from the third person through the first person. Dalam pemulaan bahasa Ibrani dimulai dari orang ketiga tunggal. Nah, ini perhatikan intinya saya berulang-ulang ngomong. This is because the third masculine singular is the best. Best itu artinya dasar ya. From which the others are derived. In the vocabulary and Hebrew, distract narration, most the verb are listed according to the third form. Dalam kamus bahasa Inggris, banyak kata kerja yang tulis dalam bentuk kata dasar ya, ketiga maskulin singular. In this grammar, the root used from the paradigm of the regular verb in Hebrew is. Dalam tata bahasa akar kata yang digunakan untuk pemulaan dari kata kerja itu adalah contohnya learn. Learn itu apa? Lamat. Lem, lam, mem, dalet. Ini perhatikan parsing ya. Oke. Slowly man. Parsing is identifying the element of verb. Parsing adalah mengidentifikasi elemen-elemen dari kata kerja. The order from parsing Hebrew verb is, aturan parsing ya, pattern, conjunction, kata penghubung, person, orang, gender, jenis kelamin, number, bilangan, and root, akar kata. The first verb you will learn is the cal perfect.
Kata kerja pertama yang akan kita pelajari adalah Quelperfect ya. First you will learn the form of the Quelperfect. Then you will learn some of the basic uses. Anda akan mempelajari bentuk Quelperfect. Kemudian mempelajari beberapa penggunaannya ya. Oke. Selain parsing adalah form of the Quelperfect, bentuk dari Quelperfect. The perfect, abbreviated PFT ya, has 9 form. Dia punya 9 bentuk. Each one for a different person, gender and number, masing-masing untuk orang, jenis kelamin dan bilangan berbeda ya. Hebrew has 3 person. Jangan lupa itu, ada 3 ya dalam bahasa Ibrani ya. Truth, he see it. Second, you. First, I be. Orang pertama, saya 2 3 tunggal. Maksud saya 2 3 tunggal. Saya, kamu, dia. Jamak 1 2 3. Kamu, dia, mereka. Ya. Kamu sekalian. Saya, kamu, dia. Saya, kamu, dia. Itu adalah tunggal. Tunggal 1 2 3. Jamak 1 2 3. Kita, kalian, mereka. Nah, Hebrew has 3 genders. Masculine, feminine, and common. Hebrew verb have 2 numbers. Singular and plural ya. Tunggal dan jamak. The basic form is the third person masculine singular. So this is the form listed first. Bentuk dasar adalah orang ketiga tunggal dan bentuknya ada di daftar dia. All others form are made by modifying the third masculine singular with suffixes. Bentuk yang lain memodifikasi orang ketiga tunggal dengan awalan. As with nouns, so with verb, the action is usually or the last syllable. Kata kerja sama dengan kata benda ya, Penekanan sering pada suku kata terakhir. This is not the case and the second masculine singular, first common singular, and first common plural, which are accented on the next to the last syllable. Kecuali pada orang kedua maskulin tunggal, orang pertama umum feminim, orang pertama umum jamak, dan aksen pada akhir suku kata. Memorize the following paradigm. Be able to recite it and to write it in Hebrew. Hafalkan pola kata kerja berikut, ucapkan dan tulis dalam bahasa Ibrani ya. Oke, kita coba. Ruth kan orang ketiga maskulin tunggal kan? Lamat, he learned. Lamdah, lihat saja akhirannya nih, kamese. She learned. Lamat, tah, lihat aja nih akhirannya nih. Sewa, tau, kamets, itu you learned. Dua maskulin tunggal ya. Lamat, lamat, sewa, tahu sewa. Itu ciri dari you, dua maskulin, dua feminim singular. Lamati, cirinya apa? Sewa, tahu, hirekyot. Itu I, satu common singular. Lamdu, cirinya akhiran suret. Itu D, tiga common plural. Lematem, itu you, dua maskulin plural. Lematen, itu you, dua feminim plural. Lamatnu, itu we, satu common plural. Gimana sih maksudnya? Begini.
Kalau lamat kan sudah pasti artinya lendong. Jadi semua ini dan ini rootnya itu sama akar katanya. Akar katanya apa? Ya lamat. Berarti semua ini. Begitu loh. Nah, tinggal lihat. Kalau lamat ini kan root, berarti dia hi. Terus ada akhiran kame se, berarti 3 feminim singular si. Kemudian ada akhiran sewa, tau, kamets, berarti you 2 maskulin singular. Kemudian ada akhiran sewa, tau, sewa, you 2 feminim singular. Kemudian ada akhiran sewa, tau, sewa, berarti you 2 feminim singular. Kemudian akhiran sewa, tau, hirekiot, berarti I 1 common singular. Ada akhiran surek, berarti they 3 common plural. Ada akhiran sebutlah sewa atau segolmem, berarti you 2 maskulin plural. Ada akhiran sewa atau segol nun, berarti you 2 feminim singular. Ada akhiran sewa nun surek, berarti we 1 common plural. Itu bentuknya lampau ya Pak ya? Iya, sebenarnya begitu. Dia diterjemahkan kalau kel itu kan sebenarnya diterjemahkan dia simple. Mestinya tidak bentuk lampau ya. Iya. Mestinya dia tidak bentuk lampau. Tapi sebagai contoh, ini dia he learned. Dia telah belajar kan, semua ini kan. Learned itu kan belajar. Kenapa kok begitu? Iya, karena kalau nipal kan dia passive simple. Kalau kel kan aktif simple. Iya kan kalau kita bahasa Inggris biasanya kalau simple kan bukannya lampau kan? Iya, saya mengerti. Akhiran ed ini maksud Bapak kan? Iya. Ini menyebabkan artinya dia telah kan? Oke. Untuk sementara lihat begini dulu ya. Untuk sementara ini contoh. Okay. Jangan khawatir. Oke. In the third feminim singular and third common plural form, the vowel under the consonant second consonant becomes a sewa. Nah, itu dia tadi ngomong ya. Dalam bentuk orang ketiga feminim tunggal dan orang ketiga umum jamak, vokal di bawah konsonan kedua menjadi sewa. Mana itu? 3 PS. Nah, ini sewa. Kemudian nah ini juga sewa. Second konsonan. Nah, gitu ya. In the two masculine plural and to a second atau tula ya, sudah terserah. Feminine plural form, the vowel under the first consonant becomes the sewa. Dalam bentuk orang kedua maskulin jamak dan orang kedua feminim jamak, vokal yang di bawah konsonan pertama menjadi sewa. 2 maskulin plural, 2 feminim plural. Nih. First konsonan kan? Ini first konsonan. Oke. There are 2 types of perfect verb in the kel. Ada 2 tipe kata kerja perfect di dalam kel. Action disebut aktif, and stative artinya diam. Whether a given verb is action or stative will often be indicated by the vowel under the second consonant. Kata kerja aktif atau diam ditandai dengan vokal di bawah konsonan kedua. Called the temp vowel. Bentuk vokal ya. The temp vowel of the action verb is patah. Jadi bentuk vokal kata kerja akan ditandai dengan patah. Nih, lamat. The temp vowel of the stative verb is usually sere. Bentuk vokal kata kerja diam umumnya ditandai dengan sere. Nih, di bawah bet ini, kabet. This sere as the temp vowel will usually occurs only in the 3 masculine singular form. In the others, form patah will occurs
series sebagai bentuk vokal hanya digunakan dalam bentuk orang ketiga maskulin tunggal. Contoh, kabata. Sewanya ini ya. Sewa, ini sewa. You are heavy, kamu berat. Hari Senin mungkin akan lebih jelas terkait dengan ini untuk apa namanya, ketika sentuhan langsung dengan ketika bersentuhan langsung dengan soal-soal ya. Oke. Ada pertanyaan? Masih belum karena terlalu banyak yang mau dicerna. Sudah lalu. Yang mau ditanya aja pusing, apa yang mau ditanya ini? Ya, selamat datang di Belajar Silent please aja. Perfect ya. Kalau itu. Oke, coba perhatikan ini satu Ini video yang baik. advance nih Pak, advance. Bisa lihat ini? Aktif sederhana. Bisa lihat gambarnya? Belum. Oh, gambar kecil itu ya. Iya, ya? di tengah. Sudah lihat? Ya, belum keluar. Ya. Wah, ini kelihatan Pak Hendrik nih. Nah, perfect itu satu kegiatan yang sudah selesai. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Nah, misalnya kita ambil contoh syamar, ini soresnya ya. Syamar itu artinya memelihara. Nah, Ani itu aku atau saya, ini bisa maskulin bisa feminim ya. Ani, nah kemudian kalau kita gabung dengan syamar itu menjadi seperti apa ya? Nah, Ani Syamarti ya, ini ada I, ini juga ada I ya. Ani Syamarti, saya telah memelihara atau saya memelihara ya. Atah itu kamu, tapi ini untuk kamu, untuk maskulin ya. Nah, kalau kita rangkai dengan kata syamar tadi, menjadi atah syamarta. Atah syamarta. Nah, ini T-nya, ya, jadi T yang dari sini ke sini. Ya. Kalau tadi Ani Samarti, kalau atah syamarta. Artinya kamu telah memelihara ya. Kemudian at itu adalah kamu tapi feminim ya, feminim at. Kalau kita rangkai dengan syamar tadi menjadi seperti ini ya. At syamar. At syamar. Jadi ya ini T yang di sini ke sini ya. At syamar. Ani syamarti atas syamarta at syamar. Artinya kamu feminim telah memelihara. Kemudian who itu artinya dia maskulin ya. Kalau kita rangkai dengan syamar menjadi hu syamar ya. Dia telah memelihara, cukup hu syamar saja ya. He itu dia feminim ya. He dia feminim. Jadi he syamrah. He syamrah. Artinya dia feminim telah memelihara. Atem itu artinya kalian, maskulin ya. Nah, kalau kita rangkai dengan syamar menjadi seperti ini ya. Atem semartem.
Atem semartem. Nah, ini ada tem belakangnya sama-sama tem ya. Ya. Atem semartem. Kalian maskulin telah memelihara. Kemudian ada lagi aten. Aten itu kalian tapi feminim. Nah, kalau kita rangkai dengan kata syamar menjadi seperti ini. Aten semarten. Nah, aten semarten ada kata ada akhiran ten ya. Tennya dari sini nih. Ya, aten semarten. Kalian feminim telah memelihara. Kemudian anahnu. Anahnu ini artinya kami atau kita ya. Anahnu orang pertama jamak. Kalau kita rangkai dengan kata syamar menjadi seperti ini. Anahnu syamarnu. Anahnu syamarnu. Ada akhiran nu. Nu yang di depan. Nah, di copy di belakang ya. Anahnu syamarnu. Kami telah memelihara. Nah, mudah bukan? Kemudian hem itu mereka laki-laki ya, maskulin ya. Hem samru. Hem samru. Hem samru itu mereka telah memelihara. Kemudian ada lagi hen. Hen itu mereka tapi feminim ya. Hen syamaru. Hen syamaru artinya mereka telah memelihara ya. Mereka feminim. Hen syamaru. Nah, misalnya kita ganti dengan kata masyal ya. Masyal itu artinya memerintah ya. Ani masalti. Ani masalti. Saya telah memerintah. Atah masalta. Atah masalta. Atah masalta. Kamu telah memerintah. At masalt. At masalt. At masalt. Kamu feminim telah memerintah. Hu masyal. Hu masyal. Dia maskulin telah memerintah. Hi maslah. Hi maslah. Maslah. Dia feminim telah memerintah. Atem mesaltem. Atem mesaltem. Aten mesaltem. Telah memerintah. Telah memerintah. Aten mesalten. Aten mesalten. Kalian feminim telah memerintah. Anahnu masalnu. Anahnu masalnu. Anahnu masyalnu artinya kami telah memerintah. Hem maslu. Hem maslu. Artinya mereka telah memerintah. Hen maslu. Hen maslu. Hen maslu artinya mereka feminim telah memerintah. Ya, kalau dirangkai dengan kata amar, ani amarti, saya telah berkata, ani amarti. Atah amarta. Atah amarta, kamu telah berkata. At amart. At amart, kamu feminim telah berkata.
Hu Amar, dia telah berkata. Hi Amrah, dia feminim telah berkata. Atem, Amartem, kalian maskulin telah berkata. Aten, Amarten, kalian feminim telah berkata. Amarnu, kami telah berkata. Hem Amru, itu mereka telah berkata. Hen Amru, artinya mereka feminim ya, telah berkata. Ya. Masih ada 3 kesempatan tanya jawab. What's your question? I don't know. Kelihatannya lebih gampang menggunakan ini ya, menggunakan interlineal ya. Udah tahu. Don't worry, be happy. Slow, but sure. Kelihatannya lebih gampang menggunakan interlineal, Pak. Kok ribet-ribet nggak ada hari. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya begini, Pak Hanas kenapa ndak hari pertama langsung interlineal aja, Pak? Itu dia. Kok pertemuan ke-7 baru interlineal nih? Nah itu. Nah cuma kan agak lucu memang. Sang juara tidak tahu bagaimana prosesnya kan begitu kan? Oh iya. Jadi tergantung sang juara ya. Nah sang juara itu siapa ya Bapak Ibu, bukan saya maksudnya. Oke, Rosalia Virgio, ada pertanyaan? Belum. Erik dulu. Pak Soal latihan aja Pak, soal latihan. Oh ya, hari Senin. Rosalio pernah belajar bahasa Ibrani ya? Belum pernah. Ini the first. Iya. Masa udah bisa baca, udah pernah itu. Kemarin udah lancar-lancar. Pak Hendrik, jangan coba gitu, Pak Hendrik. Oke, Pak Patar ada pertanyaan? Smart. Ya. Pak Joni. Tiba-tiba pinter. Hanas. Ya. Pak Hanas, saya ada pertanyaan. Ya. Iya, betul sih. Tadi lihat interlinear itu sangat membantu sekali, simpel dan bisa sangat membantu tuh. Nah, pertanyaan saya Pak, nanti kalau kami sudah selesai, kira-kira kalau boleh direkomendasi kami itu pakai kamus atau panduan yang buku apa gitu Pak, kira-kira? Untuk apa dulu kepentingannya nih? Karena ini kan complicated Ibrani. Artinya kalau ketika kami lagi baca susunan bahasa Ibrani, kan kalau kami langsung melihat dan membaca kan mungkin agak bingung. Nah, biasanya yang tercepat itu kami melihat kamus gitu. Nah, kamus itu sudah ada di interlineal. Mau dari Kejadian sampai Maliaki. Sudah include itu, Pak. Oke, jadi sudah including semua situ ya? Iya, kan tadi itu yang saya sampaikan itu. Oke, noted. Very noted, Pak. Thank you. Oke, thank you. Nah, makanya saya bilang kepentingannya apa dulu. Kalau jadi begini, dalam bahasa Ibrani, ketika dia masuk eksegesis, itu ada 3 step. Pertama disebut dengan leksikal, itu leksikon, kamus. Yang kedua gramatikal, itu disebut grammar. Nah, ini yang paling berat, ini gramatikal ini. Kemudian yang ketiga historical, yang disebut dengan historis. Jadi begini, orang yang serius belajar bahasa Ibrani akan
sangat membantu untuk eksegesis teks-teks PL. Orang yang serius belajar bahasa Yunani akan membantu untuk eksegesis teks-teks perjanjian baru. Makanya nanti nextnya kalau ada kesempatan, apakah kita Ibrani satu lagi buat yang mau, atau sudah Ibrani lanjutan, atau langsung eksegesis. Nanti kita lihat kebutuhannya lah ya. Baik, terima kasih buat semua teman-teman. Kita akhiri di dalam doa. Bersyukur padamu Bapa, kami berdoa secara khusus untuk Brother John. Engkau Allah kami yang penuh kasih dan kuasa menjamah menyembuhkan. Juga berdoa di tengah-tengah pandemik ini Tuhan menolong agar kami dekat dan berpaut hanya kepadamu. Diberkatilah kami Tuhan di dalam segala pergumulan kami, keluarga, finansial, kesehatan, spiritualitas, ataupun juga bisnis kami. Dimuliakan Engkau selamanya Tuhan. Akhiri pertemuan ini dan memberkati rencana hari Senin, Selasa, dan terakhir Rabu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.